Lagi di kota tua nih. Kenapa? Gak apa-apa, cuman si Jonathan ajak open table besok malam. Gas ikut. Naik klub. Gila lu, gua mah nggak yang gitu-gituan ya. Ayolah Ken, kalau ikut gue janji traktir spirit deh. Ogah, nggak mau gua. Di nggak seru. Yang lain aja ikut masa lu doang ya enggak? Emangnya yang lain pada ikut semua, Dep? Satu grup ikut semua Ken, tinggal lu doang nih. Gue jamin lu bakal ketinggalan banyak banget sih, soalnya pasti bakal seru banget. Yakin, gak FOMO. FOMO atau lebih dikenal sebagai fear of missing out, secara sederhananya berarti rasa takut terhadap ketertinggalan. Dalam pengertian yang lebih dalam, FOMO merupakan perasaan cemas atau takut akan ketinggalan sesuatu yang baru, menarik, atau penting, baik itu dalam bentuk berita, tren, atau informasi tertentu. FOMO diyakini terjadi akibat rendahnya kepuasan dalam hidup dan ketergantungan individu terhadap sekitarnya. Dari segi antropologi, FOMO melibatkan dinamika budaya, interaksi sosial, dan pencarian identitas secara individu dalam upaya mengikuti tren yang sedang berjalan. Difusi budaya adalah proses penyebaran unsur-unsur budaya seperti gaya hidup, kebiasaan, tren, bahasa, atau teknologi dari satu kelompok atau wilayah ke kelompok atau wilayah lain. Proses ini dipercepat oleh globalisasi, media sosial, dan teknologi komunikasi. Difusi budaya membuat tren global atau lokal cepat tersebar lintas batas geografis. Saat tren tersebut terlihat di media sosial atau lingkungan sekitar, orang bisa merasa tertinggal jika tidak ikut mengalaminya. Dalam teks atau catatan asli di Dietrich Bonhoeffer, kebodohan tidak selalu membahas kecacatan berpikir yang dibawa dari lahir. Tetapi dalam beberapa situasi, individu dibuat bodoh atau membiarkan dirinya sendiri dibodohi atau menjadi bodoh. Hal ini mendorong gagasan bahwa masalah kebodohan ini tidak sepenuhnya berupa masalah psikologis, namun juga sosiologis, di mana Bonhoeffer juga beranggapan bahwa individu yang condong bersosialisasi dan berkelompok lebih memiliki kecenderungan permasalahan FOMO ini daripada individu yang mengisolasi dirinya sendiri dari massa. Berikut ini aspek-aspek FOMO menurut Regel. 1. Comparison with friends. Membandingkan diri dengan orang lain, khususnya teman. 2. Being left out. Perasaan saat individu tidak dilibatkan oleh lingkungan atau kelompoknya. 3. Missed experience. Timbul ketika melewatkan suatu kegiatan atau peristiwa tertentu. 4. Compulsion. Keinginan untuk selalu ingin tahu, up to date, dan tidak tertinggal informasi terbaru. Secara umum, rasa gelisah yang disebabkan FOMO bukanlah masalah besar. Titik permasalahannya mulai terkemuka saat penyimpangan dalam pemikiran ini mulai mendorong keputusan dan tindakan yang tidak seharusnya atau sepatutnya, merugikan pihak tertentu dan bersifat bodoh. Sikap FOMO yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat mengakibatkan individu dengan pendirian dan keyakinan yang minim untuk mencari keyakinan dengan mengikuti arus massa tanpa pemikiran mandiri, bukan dengan rasionalisme, namun karena kenyamanan dalam kebersamaan massa. Di era globalisasi, anak-anak generasi sekarang semakin terbuka dan terekspos terhadap dunia luar melalui berbagai sarana seperti media sosial. Perkembangan teknologi dapat digunakan sebagai pelengkap dalam mengoptimalkan hidup anak-anak zaman sekarang, serta menjadi sarana difusi berbagai budaya. Itu pun dengan penggunaan yang tepat. Selain perkembangan teknologi, pengaruh pergaulan, komunitas, dan kelompok sekitar juga menjadi titik permasalahan terbentuk kecenderungan FOMO. Dalam permasalahan mengikuti FOMO, kebenaran dan akal bukanlah gagasan utama, namun massa tidak meragukan. Massa bergerak seperti arus ombak, keterhubungan terhadap apa yang terjadi di sekitar, menimbulkan ketarikan sampai di titik mereka merasakan suatu kegelisahan atau kecemasan jika kalau mereka tertinggal informasi, berita, atau tren yang sedang berjalan. Inilah masalah utama FOMO generasi ini. Sekali lagi,
FOMO bukanlah suatu masalah yang besar. Yang menjadi masalah adalah saat FOMO mulai mengaruhi kemandirian berpikir dan bertindak individu dengan tingkat kepuasan akan diri yang baik, cinta akan budaya sendiri, dan kemampuan untuk berpikir dan menalarkan berbagai budaya sesuai dengan pendirian yang dianut secara pribadi dan bukan mengikuti masa belaka. Masalah FOMO dapat diatasi. Nggak dulu deh, gue lebih mentingin diri gue sendiri, bukan FOMO.